dengan MIPA3.com. Saya, Resandra, melaporkan tentang perkembangan kasus pencurian di Sumatera Utara. Bersama saya, Kepala dari Kepolisian Sumatera Utara, Bapak Ryoga. Bagaimana tentang perkembangan kasusnya saat ini? Saya dan tim berhasil menangkap pelaku dan mengamankannya di Kepolisian Sumatera Utara. Berikut perkembangan kasusnya. Sekian dari perkembangan kasus pencurian uang di Sumatera Utara. Saya Resandra melaporkan. Sekian, terima kasih. Dan sampai jumpa dalam liputan selanjutnya. Pada hari ini, Rabu, tanggal 28 September 2022, sidang perkara perdana nomor Perdata 59/PDTP 2022 akan dilaksanakan pada hari ini. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Mohon berdiri. Dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara pidana PN Kejaksaan Negeri 12 MIPA 3 yang memeriksa mengadili perkara pidana pasal 363 ayat 1 KUH perdana atas nama terdakwa Riko Putra Firmansyah, RPM, Ismananda Ayu Octavia dan anakku, Ismailnya RF Revana Energi Prasetya, RTGB, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa dipersilakan masuk dalam ruang persidangan. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam fakta. Pelaku 1, nama Riko Putra Firmansyah, tanggal lahir 23 Desember 1990, jenis kelamin laki-laki, umur 30 tahun, agama Islam, alamat pekerjaan di Padangan Bojonegoro, pekerjaan pendidikan. Pelaku 2, Ismananda Octavia, tanggal lahir 15 November 1991, jenis kelamin perempuan, umur 29 tahun, agama Islam, alamat Randu Gatung Blora, pekerjaan pegawai salon. Pelaku 3, nama Risma Fitria, tanggal lahir 16 Januari 1989, jenis kelamin perempuan, umur 31 tahun, agama Islam, alamat Kasiman, pekerjaan pegawai salon. Pelaku 4, Revana Energi Prasetya, tanggal lahir 30 Mei 1989, jenis kelamin perempuan, umur 31 tahun, agama Islam, alamat perdagangan pekerjaan pegawai salon. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani,
29 tahun 15 November 1991, jenis kelamin perempuan, warga negaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan pegawai cabang pendidikan sekolah menengah atas. Nama Isma Fitria, tempat lahir Bojonegoro, umur dari tanggal lahir 31 tahun 16 Januari 1980, jenis kelamin perempuan, warga negaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan pegawai cabang pendidikan sekolah menengah atas. Nama Emanuel Budi Prasetya, tempat lahir Bojonegoro, umur dari tanggal lahir 31 tahun 30 Mei 1980, jenis kelamin perempuan, warga negaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan pegawai salon pendidikan sekolah menengah atas. 2. Penahanan rumah tahanan negara atau rutan. A. Oleh penyidik sejak 10 September sampai dengan 12 September 2022. B. Perpanjangan oleh Kejari Bojonegoro 13 September sampai dengan 15 September 2022. C. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri 12 IPA 3 16 September sampai dengan 20 September 2022. 3. Dakwaan primer bahwa dia terdakwa itu Wisnananda Isma Fitria Revana tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di parkiran halaman kantor Pemprov atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 12 IPA 3 dengan sengaja telah melakukan pencurian terhadap seorang yang bernama Selvian dan Sekian. Pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa karena didorong oleh adanya peluang yang bagus dari terdakwa terhadap korban karena telah meninggalkan uang tanpa adanya pengawasan. Bahwa pada sore hari terjadi pencurian, sebelum melakukan pencurian, terdakwa menghubungi para rekan-rekannya untuk datang ke tempat kejadian dan melakukan pencurian secara bersama-sama. Pencurian tersebut melanggar pasal 363 ayat 1. Subsidi bahwa terdakwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan pada dakwaan primer bahwa mereka terdakwa Riko Wisnananda Isma Fitria Revana tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di parkiran halaman kantor Pemprov atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 12 IPA 3 dengan sengaja telah melakukan pencurian terhadap seorang yang bernama Selvian dan Sekiani. Pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa karena didorong oleh adanya peluang yang bagus dan terdakwa terhadap korban karena meninggalkan uang tanpa adanya pengawasan. Bahwa pada sore hari terjadi pencurian tersebut melakukan pencurian, terdakwa menghubungi para rekan-rekannya untuk datang ke tempat kejadian dan melakukan pencurian secara bersama-sama. Perbuatan tersebut melanggar pasal 3 lebih subsidi bahwa terdakwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan dalam dakwaan primer dengan sengaja telah melakukan pencurian. Pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa dan juga membuat adanya peluang
dalam perkara perdata nomor 001 garis miring pidana B garis miring 11 garis miring 2016 garis miring KS Pajangan atas surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor perkara 59 garis miring PDTP garis miring 2022 garis miring KS Pajangan atas nama terdakwa Riko Putra Firmansyah, Risma Fitria, Risma Nanda, Revana Eno diajukan oleh penasihat hukum Saifullah Syed Ahmad-Yani, sarjana hukum, disampaikan pada sidang pengadilan negeri 1253 28 Desember 2022 Bojonegoro 28 Desember 2022 nomor perkara 59 garis miring PDTP garis miring 2022 garis miring KN Padangan. Hal nota keberatan kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim perkara nomor perkara 59 garis miring PDTP garis miring 2022 garis miring KN Padangan di Pengadilan Negeri 1253 Jalan Dr. Sutomo, Kecamatan Padangan, Kota Bojonegoro, Jawa Timur 62161. Dengan hormat perkenankan saya Saifullah Syed Ahmad-Yani, sarjana hukum selaku penasihat hukum berkeluarga negaraan Indonesia yang beralamat kantor di Jalan Tanjung Harapan nomor 20 Kota Bojonegoro. Berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim perkara nomor perkara 59 garis miring PDTP garis miring 2022 garis miring KN Padangan tentang menunjukkan Saifullah Syed Ahmad-Yani, sarjana hukum sebagai penasihat hukum terdakwa secara cuma-cuma dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membela hak dan kepentingan hukum terdakwa, yaitu nama Riko Putra Firmansyah, tempat tanggal lahir Bojonegoro 23 Desember 1990, pekerjaan pedagang, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah menengah atas, keluarga negaraan Indonesia, alamat Desa Puncak, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bojonegoro, dan nama Risma Fitria, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro 16 Januari 1989, pekerjaan pegawai salam, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah menengah atas, keluarga negaraan Indonesia, alamat Desa Besar, Kecamatan Kasman, Kabupaten Bojonegoro, dan nama Risma Nanda Ayu Oktavia, tempat tanggal lahir Bojonegoro 15 November 1991, pekerjaan pegawai salam, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah menengah atas, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Tanjung Blatung, Kecamatan Tanjung Blatung, Kabupaten Blora, nama Revana Eno Prasetya, tempat tanggal lahir Bojonegoro 30 Mei 1989, pekerjaan pegawai salam, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah menengah atas, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Pengkok, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bojonegoro, bahwa dalam hal ini hendak mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor perkara 59 garis miring PDTP 2022 tanggal 28 September 2022 dengan uraian sebagai berikut. Adapun eksposisi ini kami buat dengan sistematika sebagai berikut: 1. Pendahuluan, 2. Eksepsi, 3. Permohonan, 4. Penutup. Pendahuluan. Setelah pada persidangan lalu kita mendengarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa, maka kini perkenankan kami selalu penasihat hukum terdakwa menyampaikan eksepsi atau takisan atau keberatan dalam perkara yang tengah diperiksa ini. Berdasarkan surat dakwaan yang jaksa penuntut yang terhormat, kiranya kami merasa sangat perlu untuk menyampaikan eksepsi ini demi kepentingan hukum dan keadilan serta memperoleh jaminan perlindungan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa atas kebenaran, kepastian hukum dan keadilan. Selain itu, eksepsi ini perlu kami sampaikan demi perlindungan hukum yang lebih luas bagi masyarakat pada umumnya maupun pembangunan hukum dalam proses beracara pada persidangan perkara pidana yang semuanya itu telah pula dijamin oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP sebagai landasan hukum beracara di negara ini. Eksepsi dasar hukum bahwa
berdasarkan pasal 156 ayat 1 KUHP berbunyi sebagai berikut. Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak wewenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan kebenaran tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. 1. Eksepsi mengenai surat dakwaan. 2. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak sah, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melalui tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukkan penasihat hukum bagi mereka. Bahwa pasal 56 ayat 1 KUHP sudah menegaskan bahwa bantuan hukum itu wajib disediakan oleh pejabat yang memeriksa di setiap tingkat pemeriksaan, baik di tingkat penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, terlepas penasihat hukum yang ditunjuk menjalankan profesinya atau tidak. Tetapi pejabat yang bersangkutan selaku perwakilan pemerintahan telah melaksanakan kewajibannya menjalankan pemerintahan undang-undang dan tetap menjamin hak asasi terdakwa. Lantas, bagaimana jika pejabat yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa melanggar KUHP? Maka dapat dikatakan tujuan hukum lantaran sebagai landasan bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum telah gagal diterapkan, bahkan dapat dikatakan sebagai suatu penyalahgunaan jabatan. Berdasarkan bab tentang penuntutan pasal 137 sampai dengan pasal 144 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang hukum acara pidana, jaksa penuntut umum adalah pejabat yang bersangkutan pada tingkat pemeriksaan dan penuntutan. Oleh karenanya, jaksa penuntut umum berkewajiban melaksanakan perintah undang-undang yang diatur dalam KUHP, termasuk ketentuan pasal 56 ayat 1. Penasihat hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pasal 56 ayat 1 KUHP, bahwa pada penyidikan ini pejabat yang bersangkutan yaitu pihak Kepolisian Republik Indonesia telah menunjukkan pengacara Saifullah Hasan Ramadhani, sarjana hukum, selaku penasihat hukum tersangka secara cuma-cuma. Bahwa begitu pula pada tahap pemeriksaan juga terdakwa yang didakwa melanggar pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP tentang pencurian uang. Lalu bagaimana pada tahap penuntutan? Saat pelimpahan berkas perkara atas nama terdakwa dari penyidikan di kepolisian ke tahap penuntutan di kejaksaan, jaksa penuntut umum yang bersangkutan dan pemeriksa terdakwa wajib melaksanakan ketentuan pasal 56 ayat 1 KUHP, bahwa setelah mempelajari berkas perkara atas nama terdakwa termasuk berita acara pemeriksaan terdakwa, ternyata jaksa penuntut umum selaku pejabat yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tidak menunjuk penasihat hukum bagi terdakwa secara cuma-cuma. Padahal jaksa penuntut umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan pertama melanggar pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP tentang pencurian uang, bahwa ketentuan pasal 56 ayat 1 KUHP adalah bagian dari hukum acara pidana yang wajib ditaati dalam penegakan hukum pidana dan memiliki konsekuensi hukum bila dengan sengaja mengabaikan atau lalai menerapkan hukum acara sebagaimana kaidah hukum di bawah ini. 1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 510K/PID/1988 tanggal 28 April 1988 yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. 2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1565K/PID/1991 tanggal 16 September 1993 yang menyatakan apabila syarat-syarat permintaan dan atau hak tersangka terdakwa tidak terpenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjukkan penasihat hukum
bagi tersangka sejak awal penyidikan. Tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima. 3. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta nomor 3 pidana /2022 PTY tertanggal 7 Maret 2002 menyatakan penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum tidak dapat diterima karena didasarkan pada penyidikan yang tidak sah, yaitu melanggar pasal 56 ayat 1 KUHP. 4. Putusan Pengadilan Negeri Blora nomor 11 pidana B/2003 PN tertanggal 13 Februari 2003 menyatakan penuntutan tidak dapat diterima karena dilakukan atas dasar BAP yang batal demi hukum karena dilakukan dengan melanggar ketentuan pasal 56 ayat 1 KUHP. 5. Putusan Pengadilan Negeri Tegal nomor 34 pidana B/1995 PN Tegal tertanggal 26 Juni 1995 yang menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Mabes Polri tidak sah karena pasal 56 ayat 1 KUHP tidak diterapkan sebagaimana mestinya sehingga penuntut umum tidak dapat diterima. Bahwa oleh karena jaksa penuntut umum dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada tahap penuntutan tidak melaksanakan perintah pasal 56 ayat 1 KUHP tersebut, maka surat dakwaan yang dibuat dan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan rek perkara 001/pidana B/04/2016 KN Bojonegoro adalah hasil dari bentuk pelanggaran formal yuridis dan harus dinyatakan tidak sah dan batalkan demi hukum. Permohonan bahwa atas uraian eksepsi atau keberatan yang telah kami sampaikan, maka dengan ini kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aku agar berkenan memutuskan: 1. Menerima keberatan penasihat hukum terdakwa Rangkuti. 1. Menerima keberatan penasihat hukum terdakwa Riko Putra Firmansyah, Risma Nanda, Risma Fitria, dan Revana Ino. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor perkara 59/PDTP 2022 tanggal 28 September 2022 tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum. 3. Membebaskan terdakwa dari tahanan. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Penutup. Demikianlah eksepsi ini kami sampaikan kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim. Atas perhatian serta terdahulunya eksepsi atau keberatan ini kami ucapkan terima kasih, dan bila ada kekurangan atau kesalahan di dalamnya kami mohon maaf atas keterbatasan kami selaku manusia. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Saiful Ihsan Ramadhani, sarjana hukum. Penuntut umum, adakah tanggapan? Ada, Yang Mulia. Menurut kami surat hukum kami sudah sangat tepat dan meyakinkan, dan apa yang kami dakwakan sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa, yang dimana perbuatan terdakwa diatur dalam pasal 363 ayat 1 yang telah terbukti secara sah. Oleh karena itu kami tetap pada tuntutan kami majelis ini. Penasihat hukum, adakah tanggapan lain? Ada, Yang Mulia. Terdakwa Riko adalah tulang punggung keluarga, dan terdakwa Risma Nanda dan terdakwa Risma Fitria masih memiliki balita yang masih membutuhkan kasih sayang ibu. Maka dari itu kami meminta keringanan tuntutan kepada penuntut umum. Bagaimana penuntut umum? Apakah ada barisan? Ada, Yang Mulia. Meskipun demikian dan diungkapkan oleh penasihat hukum, saya tetap pada tuntutan saya karena kasus pencurian terdakwa sudah benar-benar salah. Baik, karena terdapat beberapa tuntutan putusan, akan kami musyawarahkan dan kami lanjutkan dengan sidang pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Selanjutnya ada beberapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini. Jaksa penuntut umum, 2 orang saksi hari ini. silakan dihadirkan saksi pertamanya. Baik, Yang Mulia, saksi atas nama Fiali Nazwa disilakan memasuki ruangan sidang. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi korban Bu Eri. Baiklah, saudari saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani?
saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saya siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudari sebagaimana terdapat di dalam bap dan saya minta saudari menjawabnya dengan jelas. Nama Fiona Suataya Arida, tanggal lahir 23 Desember 2000, jenis kelamin perempuan, umur 22 tahun, agama Islam, alamat Padangan Bojonegoro, pekerjaan PNS Kebangsaan Indonesia. Apakah benar? Benar yang mulia. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudari harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudari bersedia untuk disumpah Ya, saya bersedia yang mulia. kepada petugas rohaniawan agar mengambil tumbak. Silakan berdiri. Saudari ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu, kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, apakah saudari mengerti? Ya, saya mengerti yang mulia. Saudari kenal dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Saudari saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudari diperiksa dalam persidangan kali ini? Saya mengetahuinya yang mulia terkait pemberian uang yang terjadi di halaman kantor Pemprov Sumut. Saudari saksi tahu dari mana Bapak telah menghilangnya uang tersebut? Saya mengetahuinya saat saya melintas di depan kantor Pemprov 2 ini. Bagaimana reaksi saudari setelah mengetahui hal tersebut? Saya panik dan memfoto hal tersebut untuk saya laporkan ke polisi. Baik, coba saudari jelaskan saat saudari mengetahui proses pembunuhan. Saat saya melintas di depan kantor Pemprov, terdapat hal yang mencurigakan. Saya tidak mengira karena saya hanya akan membuat vlog untuk konten saya dan tiba-tiba saya melihat hal tersebut. Akhirnya saya memfoto hal tersebut. Baik, saudari jaksa penuntut umum, silakan serahkan barang bukti ke majelis tadi. Baik, majelis hakim yang terhormat. Apakah benar foto ini yang Anda ambil? Iya benar yang mulia. Saudara jaksa penuntut umum, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah benar pada saat itu Anda melintas bersama teman Anda? Benar Pak, saya melintas bersama teman saya. Baik, Bu Hakim, pertanyaan dari kami cukup. Kepada penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia. Terima kasih kepada saudari saksi. Ingin saya tanyakan, kapan menyadari jika keempat orang itu akan mencuri? Pada saat saya menengok ke kanan dan kiri untuk melihat pemandangan. Baik, pertanyaan dari kami untuk sementara cukup majelis hakim. Silakan bagi satu pertanyaan untuk saudari saksi. Terima kasih Bu Ketua. Saudara saksi, apakah saudara sempat mencari keterangan atau informasi kepada teman Anda? Ya, yang mulia, saya sempat bertanya kepada teman saya. Baik, cukup yang mulia. Silakan bagi dulu apakah ada pertanyaan untuk kepada saksi? Tidak, saya rasa cukup yang mulia. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada, Bu Hakim. Saudari terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudari saksi? Tidak, Bu Hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudari saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan.
jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikutnya. Baik Yang Mulia, saksi atas nama Salsa Rizky dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudari saksi, apakah saudari sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Saya siap secara jasmani dan rohani memberikan keterangan pada sidang kali ini. Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudari berupa KTP. Baiklah, pertama-tama saya akan menyanyikan identitas dari saudari dan saya minta saudari menjawabnya dengan jelas. Nama, Salsa Rizky Ramadhani, tanggal lahir 18 Maret 2000, jenis kelamin perempuan, umur 22 tahun, agama Islam, alamat Kertundora, pekerjaan PNS, kebangsaan Indonesia. Apakah benar? Iya benar. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus disumpah atau dijanji. Untuk itu, saudara harus bersedia untuk disumpah. Siap Yang Mulia, saya bersedia. Kepada rohaniawan, silakan mengambil. Silakan berdiri. Saudari perkenalkan saya. Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudari saksi telah bersumpah menurut agama yang telah saudari anut. Untuk itu, kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya di Jepang. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Ya, saya mengerti. Saudari saksi, mengertikah saudari mengangkat dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan kali ini? Mengerti Yang Mulia, terkait pemerintah saya saat berkenal. Baik, silakan penuntut umum. Apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi? Ada Bu Hakim. Apakah benar Anda yang mengambil foto mengenai saudara tersebut? Benar, saya bersama rekan saya, namun saya yang mengambil fotonya. Apakah saat melakukan pemfotoan terdakwa menyadari jika dia sedang difoto? Tidak, karena mereka sibuk mencuri di belakang mobil ini. Baik, cukup Bu Hakim. Pertanyaan dari kami. Selanjutnya kepada saudara penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada Ibu Hakim. Selanjutnya pada hakim 1, ada pertanyaan? Tidak, Ibu Hakim. Hakim 2, apakah ada pertanyaan? Tidak, Hakim. Sidang putusan sesuai yang tertera pada pasal 363 yang KUHP berdasarkan hasil putusan sidang hari ini, saya Siti Hanifah sebagai hakim anggota 1, Resandra Artamevia sebagai hakim ketua, dan Rahayu Amelia Anggraini sebagai hakim anggota 2 menyatakan saudara terdakwa Riko Putra Firmansyah, Rismananda Ayu Oktavia, Risma Fitria, dan Revana Emel Dwi Prasetya akan dijatuhi hukuman paling lama 7 tahun penjara. Selanjutnya, untuk terdakwa resmi dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun penjara dan mengembalikan uang secara utuh. Apakah terdakwa sudah mengerti? Mengerti Yang Mulia. Bagaimana dengan jaksa penuntut umum, penegak hukum korban, dan penegak hukum terdakwa? Apakah sudah mengerti? Sudah, Yang Mulia. Baik, dengan demikian persidangan hari ini Rabu 28 September 2022 di Pengadilan Negeri 12 MIPA 3 dinyatakan selesai dan ditutup.